وبذلك قالوا الجار الصالح يكون سببا للنفع في الدنيا والآخرة. Karenanya itu disebutkan bahwasanya tetangga yang soleh yang baik itu memberikan manfaat kepada seseorang di dunia dan juga di akhirat. كما أن الجار السوء سبب للبلاء في الدنيا والآخرة. Sebagaimana tetangga jiran yang buruk menjadi penyebab turunnya musibah dan azab dunia dan akhirat. وبذلك جاء أنه لما قبر سيدنا معروف الكرخي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فرؤية بعد موته ما فعل الله بك؟ قال لما وصلت إلى البرزخ أعتق الله عن يميني 20,000 وعن يساري 20,000 وأمامي 20,000 ومن خلفي 20,000 أعتقهم من النار إكراما منه لوصولي. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang wali saleh yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, tatkala beliau wafat meninggal dunia, itu ada seorang saleh yang memimpikan beliau, bertanya, bagaimana penjamuan yang kamu terima di alam barzakh sana, apa yang kamu dapati? Maka Ma'ruf Al-Karhi mengatakan dalam mimpi orang tersebut, ketika aku meninggal dunia, aku masuk ke alam barzakh, maka Allah Ta'ala menjamuku dengan memerdekakan dari api neraka 20.000 orang di sebelah kananku, 20.000 orang yang dikuburkan di sebelah kiriku, 20.000 orang di hadapanku, 20.000 orang yang berada di sisi kakiku. Wa kana ba'dhu as-salihin tuwfiyat lahu binah saghira wa kana mu'allaqan biha fa kana yaraha katsira. Ada seorang saleh itu kebetulan dia memiliki seorang anak gadis yang sangat dia kasih dan dia cintai, maka kebetulan anak gadis ini meninggal saat masih kecil. فرآها مرة وإذا بشعرها قد ابيض فقال هل عندك عذاب يا ابنتي ما الذي بيض شعرك؟ قالت ما علينا عذاب ولكن أمس قبروا عندنا فلان بن فلان فزفرت جهنم لقدوم زفرة شاب منا كل ربيع. Maka orang soleh ini banyak kali memimpikan daripada putrinya yang dia kasih yang sudah meninggal dunia. Maka satu kali dia memimpikan putrinya yang sudah wafat meninggal dunia itu rambutnya sudah putih. Dia bertanya, kamu nggak pernah punya rambut putih, kamu masih kecil, masih cilik, kenapa kok tiba-tiba sekarang rambutmu berubah jadi putih? Maka dia bilang tidak ada kejadian apa-apa, akan tetapi sungguh barusan kemarin itu ada Fulan bin Fulan, orang yang jahat dan maksiat, dia dikuburkan dekat pemakaman kami. Saat dia dikuburkan itu jahanam membuka daripada sedikit pintunya, dan ketika kita mendengar gejolak neraka tersebut yang disediakan untuk orang itu, kami semua yang di pemakaman ini ketakutan hingga rambut kami semua berubah menjadi putih. وبذلك صح أيضا في الحديث أن سيدنا موسى عليه السلام لما جاءه الموت قال يا ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر قربني من الأرض المقدسة. Karenanya itu juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Sayyidina Musa, Nabi Musa, tatkala ajalnya telah dekat, beliau meminta satu permintaan kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku ke tanah suci walaupun dengan jarak satu batu. Ingin meninggal dunia dalam posisi dekat dengan tanah suci. Wa innama qaddasaha Allahu bil anbiya'i alladhina fiha. Kenapa tanah itu menjadi suci dan mulia dan Nabi Musa ingin meninggal dekat di situ? Karena di situ banyak dengan pijakan kaki para nabi-nabi dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimakamkan. Thumma rawalana al-Imam Muslim fi sahihih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala marartu lailata usriya bi ala Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Diriwayatkan, disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, aku mampir melewati kuburannya Nabi Musa tatkala malam Isra wal Mi'raj, dan aku dapati Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam makana qabrihi. Dan Rasulullah mensifatkan tempat makamnya Nabi Musa, lokasinya. Wa qala law kuntu hunaka la araitukum qabrah. Dan Rasulullah bersabda, seandainya kalian ada di situ bersamaku, aku akan tunjukkan di mana lokasi tepatnya. Ay adullukum ala aini qabrihi wa makana bidhabt. Yani Rasul akan mengatakan, saya akan tunjukkan lokasi tepatnya kuburannya itu ada di mana, akan saya tunjukkan secara tepat. Wa ma hadha al-i'tina min Rasulillah bi tahdid mawdi' al-qabr. Apa makna perhatian besar dari Rasulullah ingin menunjukkan secara tepat kuburannya Nabi Musa? Law lam takun lana faida fi ma'rifati al-qubur wa a'yanaha.
Tidak lain tidak bukan melainkan kalau bukan karena kita mendapatkan faedah untuk mengenal di mana kubur-kubur tersebut secara tepat dari kuburnya kaum salihin. Wa ma ma'na mururihi ala qabri Musa wa huwa mutawajjih ila Baitul Maqdis wa sa'idun ila as-samawatil ula wa fawqa as-samawatil ula. Terus apa makna dan kenapa Rasulullah lewat dan mampir di kuburannya Nabi Musa saat menuju Baitul Maqdis? Kan bisa langsung pergi atau lewat jalan yang lain, malah mampir melewati kuburannya Nabi Musa dan beliau menuju ke langit menerima perintah salat dari Allah. Wa yuqifu Jibrilul buraqa liyuzura qabra Musa fi 'ala al-ard. Dan malaikat Jibril menghentikan Burak untuk Nabi Muhammad mampir di situ menziarahi dan melihat Nabi Musa yang sedang salat di kuburnya. Fa idza nadhara 'amalahum hadha jahil bi haqa'iq asy-syari'ah laqal Jibril quburi wan Nabi Muhammad quburi. Itu apabila orang-orang jahil melihat kelakuan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, bakal dibilang Jibril ini penyembah kubur, Muhammad adalah orang-orang yang penyembah kubur dan semacamnya, daripada ucapan yang tidak betul. ومتوجه إلى بيت المقدس وصاعد إلى السماوات العلى ويمر عند القبر. Beliau menuju Baitul Maqdis, kemudian menembus 7 lapis langit, menerima perintah salat dari Allah Ta'ala, tetapi dimampirkan dulu di kuburan. تلك سنته صلى الله عليه وسلم. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا توحيده وتوحيد جبريل عليه السلام. Ini tauhidnya Nabi Muhammad dan tauhidnya malaikat Jibril seperti ini. فإن كان حد اخترع توحيد جديد غير توحيد رسول الله وجبريل فليأخذه له. Seandainya ada orang mau bikin tauhid yang baru selain dari tauhid yang diajarkan Nabi dan tauhidnya malaikat Jibril, makan tuh tauhid buat dia sendiri. فإننا نريد الإيمان بالله وتوحيد الله على قدم محمد بن عبد الله. Kita mau iman, mau belajar menginginkan keimanan dan menginginkan tauhid sesuai dengan langkah dan ajaran dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. وهو الحق الذي ما سواه باطل. Itu adalah sesuatu yang hak, selain daripada yang diajarkan Allah dan Rasulnya batil dan sesat. ويؤكد الحق جل جلاله سنته التي ذكرناها في قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan dan sunnahnya bahwasanya Allah taala tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Dan Allah taala tidak akan menyiksa mereka selagi mereka beristighfar memohon ampunan Allah. فوجود المستغفرين سبب لرفع العذاب. Keberadaan ahli istighfar adalah penyebab diangkatnya musibah dan gangguan. وهو الأمان الثاني. Dan itu adalah skoci keamanan yang kedua. والأمان الأول كون رسول الله فيهم. Dan keamanan yang pertama, skoci keamanan pertama, keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. فأما كونه فيهم بجسده الشريف فقد انتهى هذا بانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. Adapun keberadaan beliau di tengah-tengah umat dengan jasadnya yang mulia itu sudah selesai dengan perpindahannya beliau ke alam akhirat. وأما كونه فيهم بمحبته ومودته وتعظيمه واتباعه والانطواء فيه فهذا باق في الأمة. Adapun keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat dengan umat tersebut mencintai, merindukan, meneladani, menjalankan sunnah dan ajarannya, maka ini senantiasa ada di antara umat dan sepanjang zaman selalu ada.